Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarak dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sesuai dengan judul, pembahasan video pembelajaran ini berisikan tentang strategi mengembangkan kecakapan yang meliputi pengembangan pola pikir, pengembangan sikap, dan pengembangan psikomotor. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran oleh dosen pengampu Dr. Usman Noer, MAG. Baiklah, langsung saja. Strategi mengembangkan kecakapan. Secara fitrah, dimensi manusia adalah jasad, akal, dan ruh. Ketiga dimensi ini harus dijaga secara seimbang. Jika terpelihara fisiknya saja, sedangkan akal dan ruh tidak diperhatikan, maka manusia seperti itu hanya kuat fisik atau jasmaniahnya saja, sedangkan hatinya kering dan gersang dan akalnya tidak berkembang sebagaimana seharusnya manusia yang memiliki kelebihan potensi akal. Dalam Winkel 1966, Jackne menyatakan bahwa fase dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Fase motivasi, memberikan kesadaran kepada siswa tentang tujuan yang harus dicapai sehingga siswa bersedia untuk melibatkan diri dalam suatu kegiatan, sebab akan memberikan motivasi bagi siswa untuk berusaha dan memeras otaknya sendiri. Kalau kadar motivasinya lemah, maka siswa cenderung membiarkan permasalahan yang diajukan tanpa ada usaha untuk menyelesaikannya. Fase menaruh perhatian, siswa memperhatikan unsur-unsur yang relevan untuk membentuk pola-pola perseptual tertentu dengan memperhatikan hal-hal yang akan dipelajari sehingga konsentrasi terjamin. Fase pengelolaan, siswa dapat memahami informasi yang didapat dalam jangka pendek dan mengolah informasi tersebut untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini, siswa harus mengingat kembali siasat atau cara yang pernah digunakan sehingga terpilih siasat mana yang cocok untuk problem ini. Kalau tidak tersedia, maka siswa harus kreatif menciptakan ide baru, paling tidak mengarah kepada tujuan yang dimaksud. Fase umpan balik, mendapatkan konfirmasi tepat atau tidaknya penyelesaian yang dikemukakan, karena komunikasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi siswa untuk berusaha keras memeras otak lagi pada lain kesempatan. Fase-fase tersebut dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pengembangan pola pikir kognitif. Pembinaan pola pikir atau kognitif adalah pembinaan kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam sebagai penjabaran dari sifat fatonah Rasulullah. Orang yang fatonah tidak hanya cerdas, tapi juga arif bijaksana dalam bertindak dan berpikir. Sebab sifat tersebut mampu menangkap gejala dan hakikat di balik semua peristiwa yang ada di sekitarnya, kemudian mengambil kesimpulan sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Pola pembinaan akal menurut Hafiz untuk membentuk pola pikir anak hingga dewasa diawali dengan menanamkan kecintaan anak akan ilmu, membimbing anak menghafal ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan anak bahasa Arab dan bahasa asing lainnya, mengarahkan anak kepada kecenderungan bakatnya. Pengembangan sikap, mengajarkan sikap lebih bukan hanya dengan teori saja, tetapi dengan memberikan teladan dan contoh yang baik dan mudah dipahami. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membekali anak didik dalam kebiasaannya bersikap, yaitu adanya dorongan dan latihan agar mau menyampaikan keinginan-keinginannya secara terbuka sehingga memungkinkan agresivitas lingkungan dapat dilawan dan ditundukkan oleh diri mereka sendiri. Sabda Rasulullah SAW, didiklah anakmu dalam 3 tahap. 7 tahun pertama ajarkan dia sambil bermain, 7 tahun kedua ajarkanlah dia dengan disiplin, dan 7 tahun ketiga ajarkanlah dia sebagai teman. Pengembangan psikomotor. Psikomotor yaitu pembinaan tingkah laku dengan akhlak yang mulia sebagai penjabaran dari sifat siddiq Rasulullah, dan pembinaan keterampilan kepemimpinan yang bijaksana sebagai penjabaran sifat tabligh Rasulullah.
Itulah tadi materi yang membahas tentang pengembangan kecakapan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.